Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan Ramadan. Kita lanjutkan kembali pembahasan Kiai. Tadi kita sudah bahas nasihat dari 3 perkara yang tadi Kiai sempat sampaikan. Tadi soal mengeluh, kemudian perkara berikutnya adalah soal bagaimana kalau manusia itu selalu berkesedihan berlarut-larut. Atau bisa dianggap susah duniawi begitu ya Kiai ya, tapi menimbulkan kemarahan kepada Allah ya Kiai. Misalnya itu saya nggak diundang lagi sama CNN, Eva nggak jadi host lagi, kan boleh jadi itu kan kehilangan. Betul. Saya kehilangan kesempatan untuk menyapa pemirsa, itu dalam logika sekarang itu saya bisa kehilangan elektabilitas saya karena selama ini orang melihat saya ya, mungkin kehilangan rezeki saya. Kita duduk di tempat yang nyaman seperti ini, saya pulang kan para pemirsa tahu ada sesuatu yang masuk ke rekening saya kan. Nah, ketika saya kehilangan seperti itu kalau menyebabkan saya menjadi emosional, tidak terima dengan apa yang menjadi rezeki saya, itu kan seakan-akan sejatinya saya sedang kehilangan Allah. Lihat nih, kita ini Mbak Eva sering cemas kalau kehilangan uang, tapi kita tidak cemas kalau kehilangan Allah. Artinya apa? Ini juga sama Mbak Eva. Jangan diartikan ini menjadi mentalitas orang pasrah, kalah dan menyerah. Bukan itu. Ini adalah adab batin. Artinya apa? Ketika saya berusaha semampu saya, sekekuatan saya, itu saya boleh saja memiliki rencana, ekspektasi dan harapan. Tetapi ketika harapan itu tidak terwujud, maka saya tidak boleh kehilangan Allah kan. Karena kalau saya kemudian marah, itu sejatinya saya dapat musibah 2 itu. Takdir tetap berjalan dan saya kehilangan Allah. Tetapi ketika saya kehilangan duniawi ini, kemudian saya tahu dalam hati saya, iya ya, segala sesuatu itu ada takarannya, segala sesuatu itu ada ukurannya. Maka ukuran ini tidak Allah berikan kepada saya, boleh jadi karena saya belum pantas menerima itu. Maka ketika saya kehilangan duniawi, saya tidak kehilangan Allah kan. Tapi kalau saya mendapatkan sesuatu musibah, misalnya ada anak kehilangan orang tuanya. Ya kan, ada suami kehilangan istri, ada istri kehilangan suami. Kemudian ngomel, ya Allah, kenapa orang yang seperti ini yang harus wafat? Kenapa bukan itu yang harus? Ya ini kan seakan-akan ngajarin Allah kan. Padahal bisa jadi dalam kehilangan Allah sedang ingin mengajarkan kesabaran. Bisa jadi dalam kehilangan Allah ingin menjadikan kita legenda. Mbak Eva, berapa banyak orang yang dulu hidupnya pahit, hari ini mereka memetik apa yang mereka petik, hasil kesabaran mereka. Ada seorang ibu yang dengan air matanya itu membesarkan anak-anaknya. Sekarang anaknya yang satu sekolah di Eropa dengan beasiswa ya, yang satu berkarir di masyarakat menjadi lentera buat umat. Maka hari ini dia tertawa. Tertawanya itu tertawa bukan sekedar tertawa kan, tapi ada kehangatan di sana. Betapa Allah itu maha kuasa. Seandainya suamimu hidup dulu, belum tentu loh anak-anakmu bisa seperti ini. Bisa jadi mereka tumbuh jadi anak yang manja. Berapa banyak anak yang punya segala-galanya itu tidak bisa mencapai jenjang pendidikan yang dimimpikan oleh orang tuanya. Dan berapa banyak orang tua yang tidak mampu menyekolahkan anaknya, hari ini anaknya bisa menggapai gelar yang tidak pernah bahkan berani diimpikan oleh orang tuanya. Nah, ketika kita melihat seperti ini Mbak Eva, maka diingatkan sama Imam An-Nawawi, sama Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kalau kamu kehilangan dunia, lalu kamu marah dan protes, maka sejatinya kamu kehilangan Allah. Karena kamu seakan-akan mengatur hidupmu itu dengan kemauanmu. Kamu tidak percaya bahwa di balik kepahitan ini mungkin ada impian yang ingin Allah tunda hari ini jalannya, tetapi Allah wujudkan dengan cara yang lebih indah. Nah, yang seperti ini nih Mbak Eva, jangankan apa ya, orang yang baru dengar Nasoihul Ibad. Saya yang sudah baca kitab itu mulai dari saya kecil sama ayah saya, itu saya masih ingat betul betapa nasihat itu sering saya dengar, tetapi memang tidak mudah Mbak Eva untuk kemudian menjalankan kalau kita tidak kemudian mengadem-ademi hati kita akan kuasa Allah, akan kebijaksanaan Allah, atas kuasaan Allah dan kemahatauan Allah. Kalau kita kembalikan itu semua kepada Allah, di situ Mbak Eva nanti ada yang hilang, ada yang dapat. Hilang uangnya, tapi dapat kedamaian. Hilang rezekinya,
tapi dia dapat kebersamaan dan keindahan dengan Allah. Itu yang diinginkan oleh Al-Imam An-Nawawi pada paruh kedua dari nasihat yang isinya 3 hal tadi. Hal tadi ya Kiai. Nah kalau kemudian kita ingin membedakan kesedihan yang duniawi gitu ya Kiai, dengan kesedihan yang bahkan bisa sampai merusak iman. Nah itu bagaimana caranya seorang mukmin bisa membedakan itu Kiai? Sederhana Mbak Eva. Dulu Rasulullah itu melarang orang itu untuk menangisi mayat. Jadi kalau di jenazah itu kata Rasulullah, jangan kamu tangisi orang yang meninggal. Seakan-akan menangisi jenazah itu tidak boleh. Tapi ketika ada orang meninggal, Rasulullah itu nangis. Gitu loh. Maka Sayyidina Umar itu kemudian dengan kritisnya itu bertanya. Ini kok ngelarang orang nangis tapi dirinya nangis. Apa kata Rasulullah? Yang ini Umar bukan tangisan. Ini rahmat yang Allah letakkan dalam hati setiap manusia yang pengasih dan penyayang. Artinya apa? Ada air mata yang manusiawi, tapi ada air mata yang dimurkai oleh Allah. Sama Mbak Eva, suara Mbak Eva sebagai manusia itu tidak haram saya dengar. Tapi kalau suara perempuan yang menggoda saya, maka suara itu tidak boleh saya dengar. Suaranya keluar dari perempuan yang sama. Tetapi kalau dia bersuara itu sebagai manusia, manusia itu apa? Bertanya. Jadi kalau ada murid saya nanya nih, Pak Faiz, rukun sholat itu apa? Saya jawab. Maka saya mendengar pertanyaan dia, itu nggak dosa. Tapi kalau dia sudah sampai, Pak Faiz sudah makan siang belum? Nah, dengan nada dan intonasi tertentu, maka menjadi haram kan. Nah, karena dia bukan istri saya, bukan perlu saya hadapi. Nah, sama ini Mbak Eva. Kalau saya sedang bercerita tentang kesedihan yang manusiawi, ya Allah, orang yang saya cintai ya, kemarin sehat, sekarang meninggal. Ada air mata di sana. Tetapi kemudian ditutup nih yang paling penting nih. Tapi itulah Allah. Allah kadang-kadang mengambil dari apa yang kita cintai itu untuk mengajarkan bahwa tidak boleh kamu mencintai apapun di dunia ini secara berlebihan. Karena yang dekat pasti akan menjauh, yang menjauh ya akan pergi dan hilang. Nah ini Mbak Eva, kadang-kadang di balik kesedihan itu ada satu nasihat gitu loh. Ada satu nasihat ya, anak saya itu senang sama kucing. Kemarin ada tragedi, kucing yang paling dia cintai meninggal. Bahkan tanpa pamit. Sehat walafiat, siang-siangnya malam dibawa ke dokter. Begitu saya pulang dari habis pengajian malam, anak saya itu ngamuk. Saya pikir ada kejadian apa gitu. Ternyata kucingnya meninggal, sudah dikafani gitu, tinggal dikubur. Jadi kucing itu seakan-akan nggak sempat pamit karena dia kan sekolah. Ya. Begitu datang kucing itu sudah menjadi mati gitu ya. Nah di situ saya juga belajar ya bahwa kadang-kadang Allah itu menitipkan rahmat itu dalam bentuk kucing. Saya tidak bisa mengerti ya bagaimana kucing yang tidak mengerti bahasa manusia itu kadang-kadang menitipkan rasa rahmat kehilangan itu pada bentuk seekor kucing. Maka ketika kucing itu meninggal, itu saya belajar banyak kan. Yang pertama, seekor kucing itu bisa menitipkan luka yang dalam buat anak saya loh. Gitu loh. Maka saya bilang sama anak saya, ini pelajaran loh nak, baru kehilangan kucing. Gimana kehilangan bapak. Tapi kata saya, semua yang hidup itu harus siap untuk kehilangan. Semua yang ada di dunia itu maknanya fana. Kata orang sufi itu, fana itu kan mengosongkan segala sesuatu di hati ini, yang ada tuh hanya Allah. Nah kalau sudah bisa seperti ini Mbak Eva, maka segala sesuatu yang dirasakan itu boleh diungkapkan sebagai manusiawi. Ya, kucing yang kelihatan sehat, saya bilang sama dia, kucing yang kelihatan sehat, dijaga. Coba makannya, sakit sedikit ke dokter. Saya bilang saya jadi kayak punya anak banyak di rumah ini. Makannya diperhatikan, tapi ternyata bisa meninggal. Nah itu Mbak Eva, yang seperti itu boleh. Tapi kalau kemudian ya Allah tega amat nih, ya kok bisa-bisanya kucing yang baik ini mati. Nah, itu kan kayak ngatur Allah, protes kepada Allah. Nah itu sama dengan air mata yang dilarang oleh Rasulullah. Dulu orang jahiliyah itu punya tradisi niyaha. Niyaha itu kalau ada orang baik meninggal atau ada orang meninggal itu mereka dibayar untuk menunjukkan orangnya orang baik. Ya Tuhan ini kan orang baik gini kenapa kok mati. Nah ini namanya ada seperti protes kepada Allah. Yang itu haram. Yang curhat biasa dan kemudian ditutup dengan keterbatasan kita sebagai manusia. Ada hikmah ya kan. Iya ya hari ini saya kehilangan uang.
ternyata kehilangan uang itu tidak enak. Nanti kalau saya punya teman yang kehilangan uang, saya akan membantu dia karena rasa kehilangan itu memang tidak nyaman. Nah, kalau yang seperti ini, maka curhat-curhat begini Mbak Eva, itu justru menjadikan kita dapat pahala. Karena sedang berikrar kan, mengisbat keterbatasan manusia di hadapan kekuasaan Allah. Baiklah Kiai, kita akan break dulu Kiai, kita akan lanjutkan tapi setelah jeda berikut ini untuk membahas nasihat berikutnya ya, perkara nasihat berikutnya. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan Ramadan akan segera kembali sesaat lagi.